dari cerita kamu, suami kamu tuh suka membangkang kepada ibunya ya? Memang, Mbak. Dan menurut ibunya dia suka bergaul sama orang-orang berandal gitu, Mbak. Ya pantas saja, Mbak. Ibunya berusaha mencarikan istri untuk anaknya. Ya, dia menganggap bahwa kamu bisa memberikan pengaruh baik kepada anaknya. Percuma aja kan, Mbak, ada saya. Kalau misalkan di luaran sana, dia masih bergaul sama teman-teman berandalnya itu yang membawa pengaruh buruk buat dia. Apalagi itu perempuan yang datang ke pernikahan saya. Saya sering melihat mereka berduaan, Mbak. Hah? Perempuan yang menampar suami kamu itu di Jab Kabul, mereka masih berhubungan di belakang kamu? Bukan berhubungan lagi, Mbak. Suami saya itu sering membawa dia ke restoran. Buat siapa? Buat Pak Dimas, Bu. Apa-apaan ini? Pelayan restoran kamu berani numpahin teh panas di tangan aku. Pecat aja dia. Salah kamu, Mbak. Nih, lihat ya, muka saya baik-baik. Seharusnya kamu kan kenal sama saya. Kamu aja datang kok ke acara pernikahan saya. Oh, ternyata dia istri kamu, Mas. Pantes, belagu. Aduh, ini belum seberapa, Mbak. Atau perlu saya juga bisa siramin minyak panas ke kamu? Dih, songong ya lu. Kelewatan kamu ya. Pacar kamu tuh yang pegang gelasnya. Ya kamu salahin dia lah. Awas aja kamu. Aku bakalan balas kamu. Mbak, sangat menarik bagaimana cara kamu memperlakukan mereka berdua saat itu. Tapi saya masih heran loh, Mbak. Kenapa suami kamu tuh mau dipaksa atau diminta untuk menikah dengan kamu kalau dia belum siap melepaskan pacarnya? Suami saya kan masih minta uang bulanan dari ibunya. Karena suami saya kan nggak kerja, Mbak. Dia punya 8 cabang resto di Jakarta, Mbak. Dan satu pun dia tidak dikasih kepercayaan untuk memegang resto itu. Pasti mertua kamu tuh sangat percaya dan sangat sayang sama kamu. Benar, Mbak. Saya juga bingung. Kenapa ya mertua saya bisa sesayang itu sama saya? Bahkan dia sangat membela saya dibanding anaknya sendiri. Enggak, Din. Kenapa uang bulananku dipotong, Bu? Maksudnya apa? Kamu itu bisa jalan-jalan sama pacar kamu, itu berarti ibu ngasih uang ke kamu itu kebanyakan kan? Itu biar kamu bisa cepat pulang dan ngurusin istri kamu. Udah cukup, Bu. Aku nggak mau lanjutin pernikahan ini. Aku mau cerai. Cerai? Kamu mau cerai dari Murni? Kamu coba aja. Ibu tidak akan ngasih warisan ke kamu. Dan ibu juga tidak akan menganggap kamu anak lagi. Dimas, Sebenarnya saya capek, Mbak, sama pernikahan saya. Tapi saya sadar mertua saya udah angkat derajat saya. Dari yang bukan siapa-siapa, saya sekarang menjadi seorang menantu, orang yang berada. Jadi kamu milih untuk bertahan dengan pernikahan kamu? Iya, Mbak. Mertua saya sumber kekuatan saya untuk mendapatkan hati suami saya. Dengan apa, Mbak, kamu mau mendapatkan lagi hati suami kamu? Jadi siang itu saya memasak masakan kesukaan suami saya. Suami saya suka sekali sama semur. Lalu reaksi suami bagaimana? Sayangnya masakan saya tidak bisa dimakan, Mbak. Loh, kenapa? Ada belatung. Ya dong, Bu. Mas, duduk, Mas. Ini nih, makan siangnya. Aku sengaja loh masak makanan kesukaan kamu. Dimas, istri kamu itu udah masak dari pagi buat kamu loh. Ya paling nggak kamu coba sedikit dulu lah, ya. Kamu mau ngeracunin
ngeracunin aku, iya? Ngeracunin gimana, Mas? Orang kamu aja belum makan, lo kan nuduh aku kayak gitu. Coba kamu lihat baik-baik. Kamu lihat ini. Kok ada belatungnya? Mungkin nggak fresh kali ya ayamnya. Bu, udah pilih sendiri loh ayamnya. Kualitasnya bagus. Mungkin dapat dari tong sampah kali. Ya. Kalau dari tong sampah, kenapa belatung itu ada di makanan ini, Bu? Pas saya bersihin ayamnya, gak ada belatung sih mbak. Terus pas saya masak juga gak ada belatung. Saya hidangin di atas meja, juga gak ada mbak belatungnya. Tapi kenapa pas suami saya mau makan, tiba-tiba ada belatung? Aduh, Mbak, itu aneh banget loh. Aneh tapi nyata mbak. Tapi keanehannya gak sampai di situ aja mbak. Murni, buka pintunya. Ibu, pintunya nggak bisa dibuka, Bu. Udah nggak bisa turun ke lantai, banyak banget kelabangnya, Bu. Kelabang. Udah, kamu coba buka pintunya. Nggak bisa, Bu. Dimas, Dimas sini cepat, Dimas. Bu, kenapa sih? Aku lagi mau pergi lagi nih, ditunggu sama temen-temenku. Kamu urusin istri kamu dulu. Cepet dobrak pintunya. Cepetan. Ibu, tolong, aku takut, Bu. Ibu, kelabangnya banyak banget. Kelabang? Gak ada. Orang gak ada kelabang kok. Kamu nggak salah lihat kan? Enggak, Bu. Tadi mau dilihat banyak banget kok kelabangnya. Dasar halu. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Yaudah, duduk dulu yuk. Begini cara. Bentar ya, ibu ambilin minum dulu. Nih, kamu minum dulu biar kamu tenang. Ya, makasih Bu. Ya. Kemarin belatung. Sekarang kelabang. Kenapa ya, Bu? Petanda apa sih ini, Bu? Sekarang kamu coba deh, ingat-ingat dulu. Kamu itu dulu pernah melakukan apa? Pasti ini ada kaitannya loh. Murni gak pernah ngelakuin sesuatu yang aneh. Murni kerja, beres-beresin rumah, ngurusin restoran. Kamu lupa ya? Kamu kan dulu pernah ngelabrak Indah. Maksud Ibu, dia yang ngirim ini semua. Ya, mungkin aja dia sengaja mengirim mistis seperti ini. Tapi kamu yakin ini ulahnya pacar suami kamu? Saya sebenarnya nggak paham mbak sama hal-hal yang begini. Cuma mertua saya yakin mbak. Mbak, kalau ini ulah perempuan itu, seharusnya suami kamu juga tahu kan? Saya nggak nanya. Lagian percuma mbak. Dia kan gak tidur di kamar. Kalau saya tanya pun, pasti dia nggak mau jujur. Lalu bagaimana caranya, Mbak?
kamu bisa membuktikan dugaan ibu mertua kamu. Saya mengikuti suami saya, Mbak. Saya yakin mereka pasti sering ketemu. Aku tuh kangen banget sama kamu, tau gak? Sama aku juga, kita tuh udah lama ya gak ketemu. Iya. Iya. Kamu apa kabar? Baik. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kamu ngikutin aku? Mas, aku ada perlu sama Indah. Kamu jangan kasar gitu dong. Aku pengen Indah tuh bilang apa yang udah dia lakuin sampai ada kelabang di rumah kita. Hancurkan aku. Rusak sudah aku. Kamu nuduh Indah kerjain kamu? Mas, aku nanya Indah, bukan nanya kamu. Biarin aja Indah yang jawab. Kamu nuduh aku? Kamu ada buktinya nggak? Awas aja kamu, sampai ngikutin aku lagi. Ayo. Sendiri di sini, mengingat semua yang Saya menikah tanpa cinta. Tapi bukan berarti saya nggak punya perasaan, Mbak. Melihat suami saya menggandeng perempuan lain, itu rasanya hati saya sakit, Mbak. Mbak Murni, tapi apa iya kamu yakin bahwa perempuan itu adalah pelakunya dari semua yang kamu ceritakan tadi? Tadinya saya sepemikiran sama mertua saya. Tapi sekarang sepertinya saya berubah pikiran, Mbak. Berubah kenapa, Mbak? Malam itu saya melihat kelabang lagi. Tapi kali ini kelabangnya itu masuk ke dalam satu ruangan, Mbak. Ruangan apa, Mbak? Ke ruangan yang ada di belakang rumah. Dan itu pintunya digembok. Digembok? Mungkin gudang, Mbak, atau kira-kira ruangan apa? Saya mengiranya juga itu gudang, Mbak. Tapi yang bikin saya kaget, saya tiba-tiba mendengar ada suara dari dalam ruangan itu. Tadi kelabangnya masuk ke dalam sini. Jangan-jangan di dalam sarang ya? Iya, aku harus kasih tahu ibu nih biar bisa dicek. Suaranya dari dalam.